Suriname. Itu kebanyakan besar itu warga Jawa. Sebelum lulus, malah sebelum ujian itu sebelum ujian udah kita udah daftar, udah ada seleksi dan dari mungkin lulusan SMK 2 yang kepengen mungkin nyoba atau apa bisa asarannya hubungi saya. Oh ya Mas. This is Smakda Class. Let's talk and relax. Kita lanjut dari ceritanya Mas Maskur. Tadi kan sudah diceritakan enaknya ya. Ya. Nanti Mas Ikrom selanjutnya ya. Sekarang tinggal ceritain yang nggak enak. Nggak enak. Ya kalau kerja di luar itu nggak enaknya yang pertama yang pasti proses ya. Yeah. Dari awal kasarnya mendaftar dan semua itu kan setiap orang kan rezeki berbeda-beda. Dan dulu itu emang prosesnya itu harus sabar. Nggak bisa kasarannya, pengen secepatnya nih kapal karena emang ada saudara atau teman yang udah di sana. Tapi enggak, semua itu harus proses. Dulu emang harus sekolah kan dulu 4 bulan. Yeah. Yang tadi saya katakan tadi harus di LPK itu ya 4 bulan. Dan itu juga butuh biaya juga. Iya. Dan harus mikir lagi ya. Mikir lagi. Jadi biasanya nanti setelah selesai nanti bakalan dari sekolahan bakalan dicariin OJT training. Biasanya di hotel langsung. Iya. Atau mungkin bisa di luar negeri juga di Singapura atau di Brunei biasanya ada gitu. Kalau dulu saya ngambilnya yang dekat yang Jogja. Kalau dulu angkatan saya sama angkatan sekarang kan beda. Kalau dulu angkatan saya cukup OJT dulu saya 6 bulan terus kerja nggak nyampe setahun, yang penting ada surat pengalaman kerja di situ dulu. Pengalaman kerja di situ, proses kan. Nah seleksi itu kan kembali lagi ke keberuntungan masing-masing. Iya. Saya dulu emang diinterview sama orang India dulu. Orang India. Dan itu harus pakai bahasa Inggris. Iya. Dan dulu saya bermalam-malam itu 1 minggu ngafalin namanya resepi, namanya saus dulu. Ada dulu dikasih emang harus kasarnya hafal itu 5 dasar saus itu. Oke. 5 mother sauce namanya. 5 mother sauce kasarnya kan ada yang namanya Hollandaise sauce, balsamic, terus vinaigrette, terus kasarnya saus-saus luar lah istilahnya 5 itu. Dan terkadang kata ngapalin itu ternyata yang ditanyain bukan itu dulu. Tapi alhamdulillah dulu saya cuma sekali seleksi, alhamdulillah keterima dulu. Terus itu pahitnya emang itu banyak dokumen yang harus diurus. Salah satunya emang itu kalau kapal kan emang itu harus punya basic safety training. Dan itu harus training dulu. Kalau dulu di dekat sini tuh di Semarang. Di sebuah universitas sana juga ada di sana, di Cirebon juga ada. Pembuatan itu dokumen dan lain-lain, paspor juga, terus buku pelaut juga, semua kan harus proses. Kalau emang pengen itu bisa dikerjakan sama pihak agensi atau mungkin bisa dikerjain sendiri. Terserah mau yang milih yang mana. Tapi biasanya kalau kita agensi kan otomatis ada biaya ekstra. Karena dulu saya ngerjain sendiri, harus lari fotokopi, harus ini, harus bolak-balik. Dulu saya di Cilacap, pahitnya di situ. Terus waktu ada dulu pengajuan visa dulu kan di Jakarta kan dulu dekat sama Monas. Di belakang Monas kalau nggak salah dulu. Di situ panas-panasan masuk ke kedutaan Amerika tuh bener-bener udah kayak pengawalan presiden dulu. Harus masuk, semua di-scan, semua barang dilepas, semua cuma bawa map doang, sama baju, sama celana, sama sepatu dah itu tinggal masuk. Nah di situ kasarnya di situ kan pengajuan visa harus interview. Tapi interview bukan sama duduk kayak gini. Kasarnya di loket sama kita berdiri, tanyain bahasa Inggris juga, tujuan di sana kerja apa. Ya semua itu harus siap mental sebenarnya. Itu baru di Indonesianya. Kalau pahitnya di sana itu, di sana kita kan kerja berbagai negara ya, bukan cuma di Indonesia. Kebanyakan di sana kan orang India, Filipina, terus ada juga orang Eropa. Di sana kita yang penting satu hal, kita saling membaur. Kita harus bisa kasarnya adatnya orang India gimana, orang Filipina gimana, kita harus bisa membaur. Jangan kasarnya kita orang Indonesia nih, kita kumpulnya cuma orang Indonesia gitu. Jangan gitu. Walaupun ada masih banyak kayak gitu. Di sana itu yang penting kita jam kerja itu sebenarnya peraturannya itu memang cuma 10 jam. Cuman realita di lapangannya kan saya pribadi kan orang kitchen. Kasarannya jadwal kita jam 6, ternyata breakfastnya buka setengah 7, kan nggak mungkin kita datang jam 6. Karena kita harus memasak bukan cuma
menyiapkan cuma 10 orang karena kapal saya sendiri kan dulu yang kemarin ini kapasitas tamu itu 6.500 dan itu kita harus nyiapkan ya segitu banyaknya. 6.500 kapasitas tamu gitu. Porsi itu pun harus ekstra itu kan. Di situ. Itu prasmanan atau itu buffet namanya. Kalau di Indonesia memang prasmanan. Jadi di sana ada yang namanya scramble, ada yang sosis, ada potato, ada yang halal, ya ada yang haram juga ada di sana. Ada yang haram ya. Karena di sana kan kebanyakan mayoritas kan emang non muslim. Ada yang di sana namanya ham. Ham itu babi tapi slice. Slice ham. Di situ ada yang namanya corn beef juga, itu beef. Berarti bentar, Mas Maskur kan sebagai tester ya sekarang ya? Aduh, iya. Mau ngetes ini enggak? Sekarang supervisor tapi bagiannya ngetester. Tapi ngetes itu enggak? Kalau untuk yang non halal, kebetulan saya kan punya pegawai yang orang Bali. Kebetulan orang Bali kan dia non muslim, asalnya Hindu kan. Jadi setiap dia ngetes biasanya sebenarnya mereka saling memahami lah ya. Mana sih yang karena orang Hindu pun mereka punya tantangan. Mereka nggak bisa makan sapi. Jadi kalau dia masak sapi, ya orang Muslim yang ngetes. Dan kalau seandainya ada orang Muslim kebagian section harus bikin saus yang di situ ingredientnya ada pork sauce, pork base atau katanya pork stock gitu kan, makanya non halal, ya pasti nyuruhnya yang orang non Muslim. Terus di sana kan emang kasarannya di sana kita harus siap mental dalam artian setiap perusahaan atau setiap tempat kerja kan pasti ada tekanan dari atasan. Dan itu atasan bukan orang Indonesia, kebanyakan orang India, orang Filipina atau mungkin bahkan orang Eropa. Setiap ada masalah apa, memang di sana kendalanya pahitnya di situ kalau kita nggak bisa tenang, nggak bisa sabar, kalau kita mainnya emosi, terus asal mukul atau apa ya siap-siap. Kasarnya kita harus siap bawa laki terus siap-siap pulang karena itu memang peraturan yang nggak boleh dilakuin gitu. Baik itu memukul, baik itu apa. Karena di sana simple, mereka gampang untuk kasarnya untuk memulangkan karyawan gampang. Tapi enaknya di sana juga, saya selingin sama enaknya lagi ya. Kalau di rumah ternyata kita ada emergency hal, sebagai contoh orang tua atau kasarnya keluarga, anak, istri itu ada yang kecelakaan, musibah atau bahkan meninggal, itu kita bisa mengajukan namanya emergency. Emergency itu semua tiket pesawat pulang pergi kita dibayarin gratis. Semua pesawat. Dan itu yang kasarnya pahitnya juga buat saya pribadi karena saya udah hampir 10 tahun di sana. Yang paling pahit adalah pulang kalau pesawat itu lama. Karena perjalanan total itu sekitar 2 hari 2 malam. Karena saya kemarin pulang Agustus ini tanggal 6 sampai Indonesia tanggal 8. Karena perjalanan saya kemarin pulang dari Miami. Tiket saya ke Doha, Qatar, itu perjalanan sekitar 15 jam di pesawat. Dan transit di Doha itu sekitar 8 jaman. Terbang lagi dari Qatar Doha itu ke Jakarta itu 9 jam sekian. Dan di Jakarta itu harus terbang lagi ke Jogja. Berarti di Dohanya sempat istirahat dulu ya? Istirahat sebenarnya lebih enak istirahat cuma sebentar ya. Karena kalau di sana transit terlalu lama tuh juga nggak enak sih sebenarnya. Ngapain ya? Ngapain di bandara kan? Paling ujung-ujungnya kan belanja kan. Malah ini. Ujungnya belanja ngabisin duit. Ya, yang penting satu hal, kalau emang nanti ada dari teman-teman atau adik-adik dari mungkin lulusan SMK 2 yang kepengen mungkin nyoba atau apa, bisa asarannya hubungi saya. Mas. Bisa tanya-tanya boleh, masalahnya bisa tanya-tanya boleh, bisa. Ini menarik banget sih. Bisa nge-add Facebook saya juga, Facebook saya Maskur CT, bisa nyoba juga. Kalau nomor bisa nanti minta ke Pak Fajar saja. Siap. Saya boleh nanya satu enggak? Maskur, dari proses pendaftaran sampai berangkat itu berapa lama? Kalau saya dulu emang terkendala rada lama sih sebenarnya, karena saya proses 2000 setelah keluar dari Astra itu 2012, sempat sekolah dan lain-lain kan, setahunan lebih kan, itu kurang lebih 1 tahunan. Itu pun udah paling lama itu. Udah termasuknya lama.
karena dari proses sekolah dan itu termasuk lama. Sebenarnya kalau sekarang tuh lebih mudah. Kalau dulu saya masih tiket bayar. Kalau sekarang semua tiket udah digratiskan. Buat yang orang baru ya. Kalau dulu orang baru tuh harus bayar. Sekarang digratiskan. Dulu saya sempat habis buat itunya sendiri itu sekitar 24 juta dulu. Total buat dokumen dan juga tiket. Dari awal sampai dari awal malah lebih sih. Dari awal malah lebih. Di total karena dulu kan saya kan sawah sih. Sawahnya. Kalau saya kan dulu emang apa namanya? Kasarnya kayak membabat gitu kan. Dalam artian nggak ada yang mengajak, nggak ada yang menuntun. Saya mencoba sendiri. Ya akhirnya kan keluar sana sini kan nggak tahu. Kalau sekarang kan sudah kasar sekarang kan udah tahu kan, kalau ngarahin orang kan tahu loh, kamu nggak tinggal ngambil ini aja, ini biaya segini kan, jadi paling habisnya kan tambahannya kan paling buat transportasi dan makan itu aja paling. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi Mas Zainal? Saya tadi penasaran itu. Soalnya dulu saya keinget ketika Mas Kur mau berangkat itu di Jakarta. Sebelum. Kita tuh dulu jalan-jalan bareng ya. Oh, jalan-jalan bareng dulu. Dari orang pacaran. Kita lagi senang-senang, dia pusing besok berangkat, dia punya duit. Oke. Dulu itu kepikiran. Susah itu. Kalau udah habis semua sih. Oke. Tapi ya semua itu kembali lagi lah. Kita berdoa lagi, nyerahin nama yang di atas, karena semua rezeki semua kan Allah yang ngatur. Berarti sekarang juga punya anak buah dari Indonesia ya? Berganti-ganti sih sebenarnya. Oh, berganti-ganti. Karena setiap kapal kan nanti pegawainya ganti-ganti. Karena perusahaan saya kan itu kan berarti boleh nyebut perusahaan ya? Oh, boleh, nggak apa-apa lah. Perusahaan saya Carnival Cruise Line. Oke. Bisa searching di Google, bisa lihat profilnya Carnival Cruise Line. Di situ dia sebenarnya perusahaan kapal itu besar tuh banyak ya. Sama halnya kayak di Indonesia itu ada namanya corporation. Di sana juga ada yang namanya Carnival Corporation, dan di bawah naungan Carnival Corporation itu banyak perusahaan kapal besar, sekitar ada 9 atau 11 perusahaan. Dan satu perusahaan itu kayak di perusahaan saya itu ada mempunyai 26 kapal. Dari yang kapal lama dari pembuatan tahun 90 sampai yang terbaru kemarin 2023. Dan saya alhamdulillah kemarin emang meganya emang yang kapal-kapal baru. Jadi sekarang udah jarang. Kalau kapal kecil tahun 90 emang kapasitas tamunya sedikit, cuma sekitar 2.600. Yang terbaru yang kemarin sekitar 6.700, 6.800 kapasitas tamu. Oke. Luar biasa, berarti gede banget ya. Ada sekolah ini enggak sih? Itu pertama kali lihat fotonya Mas Kur, saya kira editan Photoshop. Atau dari Google ya. Biasanya dari Google ya. Kapal terus landscape background-nya kan. Itu kayak editan. Oh iya, editan Photoshop nanti dicantumkan di sini nih. Kayak editan. Tapi mending ya berarti udah sekarang kan berarti di kapal-kapal yang baru gitu ya. Masih berarti resikonya agak lumayan, mending lah ya daripada kapal-kapal yang lama gitu kan ya. Lebih safe ya. Kapal kecil kan sebenarnya kalau kena ombak kan goncangannya lebih gede gitu ya. Kalau kapal gede kan emang kalau kena goncangan ombak kan lebih ya ada getaran atau enggak apa, cuma enggak terlalu banget. Lebih ini. Kapalnya berapa lantai kok? Itu kalau dihitung dari bawah, dari deck ya, dari tank, dari bawah itu sekitar kalau untuk lantai ininya aja sekitar 18 kalau bawah. 18 lantai? 18 lantai. Yang dipakai loh ya untuk kasarnya buat aktivitas operasional biasa. Kalau dalam artian di bawah itu kan memang khusus buat orang deck. Orang engine kan tidak semua orang boleh masuk ke dalam. Iya, Itu sekitar 21-22 lantai lah pokoknya. Pokoknya. Kalau di tengah-tengah laut itu ada sinyal nggak sih? Oh, itu biasanya kita kalau perusahaan itu pakai satelit. Oh, satelit. Kalau di perusahaanku itu emang ada gratis tapi khusus buat chat. Kebijaksanaannya masih baru sih itu. Jadi kalau mainin kayak sosial media, mau video call di WhatsApp atau mungkin mau mainan Facebook atau buka sosial media itu harus bayar $4. $4. Itu 24 jam. Per hari. Kalau kepengen aktifin, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti kalau nggak ngaktifin berarti nggak bayar kayak gitu ya. $4 berarti sekitar berapa? Berarti sekitar $70 ribu ya. 70.000.
70.000 kali 30 hari. Ya 60-an. Ya murah sih. 15.000. Ya ukuran kerja di sana murah kan sebenarnya. Ya, nutup. Yes. Ya bukan apa-apanya. Karena yang pasti yang naik itu bukan orang-orang yang Biasa. ini orang biasa Iya. itu. kalau untuk kasarannya untuk anak-anak baru untuk segitu mereka setiap hari jarang karena Oh. itu bakalan menguras gaji sih sebenarnya. Oke. Karena gaji kan di sana dari awal itu training itu gajinya sedikit. Dulu saya masih gaji sekitar $725 itu Nah, sekitar kali sekitar 10 juta. 10 juta. Dulu Mm-mm. awal-awal training kok naik ya sekarang alhamdulillah. Kalau yang sekarang generasi sekarang itu yang baru-baru gitu tahu nggak berapa gitu? Sekarang kemarin emang ada kenaikan gaji emang. Mm-mm. Posisi bukan trainee ya, masih di atasnya trainee itu udah naik 1.150. Berarti sekitar 16-17 juta. 16-17. Emang Itu bagi anak-anak baru yang pengen mencoba tuh gajinya segitu. Tapi siapin semuanya, siapin mental juga, siapin biaya juga. Tapi di perusahaan saya enaknya itu di sana tidak ada yang namanya kontrak outsourcing kayak di Indonesia. oke. Dalam artian semua keputusan di perusahaan. Kalau di sini keputusan ada di pegawai. Kalau kasarnya saya kepengen berhenti ya udah, semua dokumen nggak usah diurus, terus nggak usah berangkat, walaupun udah Nggak usah dikasih lanjut gitu tiket ya. nggak usah lanjut. Iya. Kalau kepengen lanjut ya pokoknya kalau ada dokumen yang expired atau habis tinggal Diperbarui ya. diperbarui, Ada tiket aja. udah ada tinggal berangkat dan Berarti kayak tiket itu udah disediakan. sudah Tinggal seandainya itu kan berarti kita tinggal memperbarui data datanya tinggal kayak paspor tinggal berangkat berarti gitu ya. sebelum pulang itu kita udah dapat tiket buat berangkat lagi. Enaknya di situ. Ya. Dan di sana mau sampai umur 50 tahun, 60 tahun tuh nggak masalah. Nggak ada pensiun. Nggak masalah. Dan pensiun satu hal lagi yang lebih enaknya di sana. Kita di sana minimal 10 tahun kerja di sana kita dapat pensiun. 10 tahun. Minimal 10 tahun kita dapat pensiun. Kalau untuk P3 kan nggak ada. kalau untuk pegawai biasa itu dapat kalau udah 10 tahun itu dapat $5.000. Itu sekitar 75 juta lah. Berarti kan sekarang Mas Kur sudah 10 tahun ya? Saya udah 10 tahun tapi saya juga jabatannya kan udah supervisor, bukan karyawan biasa. Oh, itu buat karyawan Nah, biasa. kalau supervisor itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kalau saya udah 10 tahun 5.000 ya berarti 2 kali lipatnya. Oke. Berarti 10.000. sekali kasih apa? Ya sekali kalau seandainya mau resign. Tapi nanti kalau udah resign, udah berhenti di rumah 2 tahun atau 3 tahun, kalau mau berangkat lagi Bisa. bisa lagi. Oh, Jadi ya. kita kan kebanyakan karyawan di sana kebanyakan Lama gitu. ya. Cuma ngambil resignan, istirahat di rumah 2 tahun atau 2 tahun setengah 3 tahun, mereka berangkat lagi. Cuma tinggal hubungin ke agent, aku mau berangkat lagi nih. Tinggal diurus dokumen yang expired, tinggal berangkat lagi. Enaknya di situ. Jadi nang umur itu untuk makan maning. Enaknya gitu banyak. Lesir maning. Banyak kayak gitu di sana. Cuman nggak enaknya gitu di sana itu full nggak ada libur. Iya. Jadi karena kita kan pariwisata, tamu itu kan kalau saya kapal sendiri saya masuk tamu itu hari Minggu, ngeluarin tamu lama, masukin tamu baru, buangin sampah dari tamu lama, masukin logistik dari buat yang tamu baru. Semua itu di hari Minggu. Nanti kita perjalanan 7 hari. Biasanya itu kita biasanya dari hari Minggu kita di Miami sebagai contoh. Nanti di hari besoknya Senin kita di tengah laut. Nanti hari Selasanya kita mendarat di negara apa? Sebagai contoh di Dominika di pagi hari. Nanti sampai sore doang, sampai jam 4 atau jam 5 sore. Nah, nanti berangkat lagi hari Rabunya mendarat lagi di negara mana? Karena di sana kan sebenarnya saling negara itu dekat ya? Dekat dan kebanyakan mereka itu kepulauan. Pulau-pulau kecil itu udah negara. Bahkan di sana itu kalau tahu negara Suriname. Iya. Itu kebanyakan besar itu warga Jawa. Jawa bawahan dari penjajah Belanda yang dulu dibawa ke Suriname. Yang buat perkebunan kopi sama cengkeh kalau nggak salah. Dan itu saya pernah ke daerah Aruba namanya. Itu ada penjual yang namanya Bu Yanti. Bu Yanti kan otomatis nama Jawa banget kan? Iya. Nama Jawa banget Bu Yanti. Dan itu keturunan dari Suriname. Dan dia bisa bahasa Jawa, tapi Jawanya Jawa Kromo. Oh. Bukan ngoko ya. Orang dulu sih ya.
daerah Soloan kayak gitu. Oh iya. Solo. Kromo halus ya. Beda dengan ngoko kayak kita ngapa kabar gitu. Kadang saya ngobrol aja kadang ngapunten Mas, saya nggak tahu. Maksudnya dia nggak bahasa Indonesia pun dia nggak tahu. Jadi dia benar-benar pure dia pakai bahasa kromo halus di sana. Dan bahasa Inggris. Dia di Inggris iya, tapi di sana kebanyakan bahasa Belanda. Oh, Belanda gitu. Malah ya. Karena dia kan keturunan penjajahan dulu. Oh iya, keturunan Belanda juga. Ada juga dulu ada di negara Bonaire, itu bekas jajahannya Inggris juga. Itu ada yang jualan nasi campur. Keturunan orang Indonesia juga, orang Suriname dulu. Sudah ramas apa? Ya, iya, kalau di tempat kita nasi ramas. Nasi ramas di sana. luar bilangnya nasi campur. Nasi campur. Dia jualan. Oh, karena dicampur-campur ya. Jualan soto, jualan apa namanya itu? Nasi kuning juga di sana. Pas kebetulan kemarin waktu saya ke sana kebetulan orangnya itu lagi mudik ke Indonesia. Katanya. Pengen nemuin saudara, mungkin masih ada saudara jauh di Indonesia. Itulah perjalanan yang enak kalau kerja di kapal. Kalau dari Amerika ke Eropa itu dekat nggak sih? Jauh sih. Oh jauh ya? Jauh. Kalau perjalanan kapal itu bisa menempuh, kalau laut itu bisa menempuh hampir 11-12 harian. Oke. Jauh banget ya? Jauh. Dulu pernah juga cruising dari Australia ke Amerika, itu lewatnya kan apa ya? Laut Pasifik apa Hindia yang sebelahnya Papua itu? Iya. Itu kita kan langsung tembusnya ke mana, ke Amerika. Iya. Kalau lewat Jepang, lewat itu sebenarnya bisa. Iya. Cuma tapi kan mau jalur cepat kan di tengah laut Pasifik. Pasifik ya. Itu lebih cepat sekitar 11 hari ya. Kalau lewat kapal. Oke. Jadi tertarik ya untuk ke sana ya. Monggo silakan. Tertarik untuk duitnya apa liburannya? Dua-duanya sih sebenarnya. Kepengalaman kan luar biasa loh. Juga petualangan. Nah, betul petualangan di negeri orang. Apalagi Mas Kur kan sendirian loh. Luar biasa loh. Dan masih muda pada saat itu kan, baru lulus berapa tahun gitu. Ya sekarang kan sudah sedikit berumur itu. Saya dulu naik kapal itu umur 21 tahun. Nah, 21 tahun kan. Kan masih labil sebenarnya umur segitu loh. Untuk yang masih kelas 3 atau yang baru lulus itu kan sebenarnya potensinya bagus untuk keluar daerah. Iya, betul ya. Pada di sini dulu kalau atau di wilayah kita sendiri kan. Kalau ada di luar lebih menantang, mending cari ambil dulu ya. Oke. Tapi karena emang saya dulu kan pemikirannya kan jangka panjang bukan jangka pendek. Iya. Jadi saya pengennya tuh cari pekerjaan yang kiranya tuh bisa buat jangka panjang. Nah ya ini pemikirannya harus jangka panjang benar. Iya. Boleh lah kasar. Pernah ditanya nggak pas kerja di sana terus ketemu orang, ikut siapa, yang bawa siapa, itu pernah nggak? Oh nggak ada. Nggak ada di sana ya. Itu di sana nggak ada pertanyaan kayak gitu. Di sana pasti cuma satu agennya apa gitu. Kalau Mas Dion mesti masih ada ya. Masih ada. Karena ketemu orang-orang. Saya juga masih. Masih ada juga. Waktu saya di dinas juga kayak gitu. Oh iya. Anda ikut siapa? Bawa siapa? Yang bawa siapa? Itu yang harus di Paling terakhir tuh bayarannya berapa gitu ya. Iya mentalnya orang Indonesia kayak gitu. Iya, yang harus dirubah dari sekarang. Harusnya kayak gitu. Maksudnya hargai dulu lah perjuangannya ya. Jangan tanya yang bawa siapa, terus bayarnya berapa. Iya, benar. Jalanin prosesnya dulu semuanya. Kalau ngomongin tadi biayanya Mas Kur, itu kan itu sekarang berbeda. Murni Iya, biaya, itu sekarang malah kan? lebih murah. Lebih kalau bukan buat ibaratnya Bukan buat calo, bukan buat agent, tapi bukan memang prosesnya untuk sendiri itu. untuk prosesnya ya. Iya. Tiket dan sebagainya ya. Karena itu proses emang murni karena saya berjalan sendiri. Iya. Maksudnya bukan dalam artian bukan ada orang yang mau bawa tapi Calo ya. kalau saya pribadi kalau disuruh nantinya kalau ada yang minta tolong saya nggak mau dianggap calo sih. Iya. Cuma menuntun itu, Iya. kita arahin aja. Iya, mengarah. Karena sekarang kalau untuk perusahaan kayak gitu emang nggak ada calo sih sebenarnya. Iya. Semuanya itu pure murni, cuma yang penting tahulah setelah ini kamu ini, setelah ini kamu ini, setelah ini kamu ini. Ya, Jadi dan memang step-stepnya tahu. memang harus panjang seperti itu supaya menambah devisa negara ya. Mas Kur ini menyumbang devisa negara loh. Paling tinggi loh. Iya, tinggi loh. Tinggi loh. Devisa negara PMI loh. PMI itu kan. paling Dan devisa keluarga. Itu ada yang bikin agak kurang enak didengar sama orang sendiri, orang-orang masih
Padahal kita masuk dengan kemampuan kita sendiri. Iya, betul, benar. ketika orang lain melihat itu. Yang bawa siapa itu kan kadang Iya, merasa betul. hati kita, saya masuk dengan kemampuan saya sendiri kok. Iya. Ya karena pada umumnya seperti itu, kita kan pada khususnya lah ya. Seperti kurang menghargai perjuangan di sini. Iya, benar. Oke, terakhir Mas Ikrom deh. Kan waktu itu di Astra ya, bareng dengan Mas Maskur. Bisa diceritakan Mas Ikrom? Perlu diceritakan. Oh, diceritakan aja. Karena Nanti endingnya kenapa memilih berada di sini? Sampai akhirnya memilih di rumah. Karena dari tadi kan udah terbuka sama ceritanya Mas Maskur. Iya, saya juga terbuka. Karena ceritanya tuh luar biasa Mas Maskur daripada saya itu ya. Ya, langsung aja. Sebenarnya saya masuk ke Astra sekitar tahun 2011 akhir ya, sama kayak Mas Maskur sama Mas Dion sama kita lewat dari PKK sekolah itu. Alhamdulillah berarti itu kurang lebih sekitar bulan Februari kita awal tes untuk Astra itu di Purwokerto ya saya lupa malam di SMK 2 ya, SMK 2 betul, SMK 2 Purwokerto kita iya bareng. Itu masuk kita bulan Februari mulai tes dari sebelum lulus berarti ya. Sebelum lulus malah sebelum ujian ya. Itu sebelum ujian udah kita udah daftar udah ada seleksi dan kita emang disuruh sama sekolah seperti itu ya. Jadi udah ada lowongan kita langsung hajar gitu loh, suruh daftar ben kira-kiranya ntar lulus udah ada pekerjaan nggak nganggur. Tapi qadarullah udah lulus masih belum ada panggilan gitu. Ya, jadi proses dari bulan Februari sampai sekitar bulan Oktober kita baru udah ada panggilan untuk ke training di Jakarta. Gitu di Jakarta di situ itu juga ya masih berjuang juga sebenarnya. Kalau di situ yang namanya orang bekerja pasti awal-awal itu pasti ada harus ada perjuangannya gitu sih. Ya adaptasi juga dan di situ kita training nggak ada biaya dari PT ya, jadi transport apa kita sendiri semua sampai kontrakan aja kita sendiri. Nyari sendiri. Dan waktu itu di Astra kita kan untuk trainingnya itu nggak di satu tempat. Jadi di Astra itu kan Astra Group, kita masuk ke Astra Group itu jadi ya di grup. Jadi kita di Sunter, terus ke Pegangsaan ya di situ, dan terus kita main terakhir itu di Astra Internasional ya, di Astra Internasional itu. Nah di Astra Internasional itu kita itu mulai belajar casting. Karena dulu saya di bagian casting itu, tapi yang benar-benar manual. Casting yang benar-benar manual itu dari jelasin casting main film apa? Oh, itu casting ini bukan casting cetakan, ya untuk buat percetakan mesin ya, belum mesin ya, bukan casting itu ya. Bahaya nih main. Iya. Nah, casting sini jadi membuat peleburan ya, jadi untuk pembuatan blok mesin di situ, dan di situ untuk trainingnya tuh yang bener-bener paling manual, paling dasar, yaitu menggunakan pasir silika. Jadi cetakannya di situ. Jadi kita buat cetakan sendiri. Habis itu ntar kan mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada ya yang ada 2 ditutup lagi. Itu ntar habis itu di kasih aluminium cair mungkin atau besi cair. Nah itu kan udah beberapa menit itu ya, sekitar setengah menit itu bisa dicetak dibuka dibongkar kan udah ngeras buang pasirnya. Dan itu yang pertama kali kita pelajari di casting itu paling awal. Dan ternyata kirain saya itu waktu kerja seperti itu, jadi wah ini repot temen. Tapi alhamdulillah sekitar November ya kalau nggak salah, November alhamdulillah udah mulai kerja. Dan ternyata beda jauh sama trainingnya gitu ya. Ternyata itu udah pakai mesin. Dan satu mesinnya itu nggak satu almari, maksudnya gedenya gitu. Mulai satu ruangan ini, satu mesin. Satu mesin. Itu baru mesinnya aja, belum ada panel-panel yang itu, belum itu. Dan alhamdulillah sama sebenarnya kalau di Astra itu untuk training hampir sama kayak di perusahaan Mas Dion sekarang mungkin ya. Jadi di sana juga semi militer juga. Dan itu
kalau mungkin kayak Mas Dion langsung dari tentara ya. Kalau di sana paling dari security ya Mas ya. Dari security. Tapi security itu juga kadang ada dari tim SAR-nya juga. Dari tim SAR juga itu. Kemudian dari tim SAR masa kita sebelum masuk kita itu diberi bekal untuk safety-nya dulu. Jadi untuk menangani mungkin kebakaran, karena aparnya juga masalah masalah untuk menangani kebakaran yang biasa sama kebakaran yang untuk yang dari tipe-tipe kebakaran dari kita kan di situ kan aluminium cair. Iya. Kalau aluminium cair itu kebakar, maksudnya itu jadi kebakaran itu cara menentukan beda dengan yang ibaratnya dari korek api lah gitu. Nah seperti itu yang kita pelajari itu dulu safety-nya dulu. Dan selain safety itu juga ternyata kita juga dituntut juga untuk safety ready-nya juga waktu berkendara itu harus itu karena di situ masuknya kita ke motor gitu sih. Alhamdulillah proses itu berjalan, dapat kontrak 2 tahun di total 4 tahun. 4 tahun di sana. 4 tahun tuh. 4 tahun 2 tahun ya. Ya berarti lebih beruntung Anda ya. Iya, ya. Karena cuma 1 tahun. Ya, 2 tahun itu berarti kan 1 tahun perpanjangan kontrak. Habis itu kontrak habis itu sekitar 3 bulan saya di recall lagi dapat recallan. Itu dapat 2 tahun lagi. Nik baru. Tetap nik baru untuk recallan semua nik baru. Nah, berarti 4 tahun seperti itu ya di sana ya alhamdulillah lah sampai lumayan. Terus setelah itu 4 tahun karena faktor usia juga mungkin. Oke. Ya, faktor usia. Foto regenerasi. Regenerasi betul karena untuk waktu zaman saya untuk AHM itu maksimal itu usia 22 tahun. Yang kerja atau yang maksudnya untuk karyawan baru yang masuk baru itu maksimal 22 tahun. Sepertinya. Jadi pas itu saya qadarullah usia 23 keluar. Nah, ya dengan berat hati sebenarnya ya udahlah mudik aja seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ udah dapat bekal. Posisi seperti alhamdulillah udah nikah. Terus istri di rumah suruh bikin warung. Alhamdulillah dari situ keluar dari AHM berarti udah ada warung, udah ada pegang lah lumayan. Alhamdulillah. Kalau resiko pekerjaan paling parah selama kerja apa? Sebenarnya kalau untuk yang namanya pekerjaan itu pasti ada risikonya gitu kan ya. Dan apalagi ini di tempat yang panas dan kita bekerja itu dengan mesin-mesin besar. Nah, dan yang namanya mesin kan itu nggak mempunyai hati gitu kan. Iya, nggak mempunyai hati. Slogannya ada hati. Iya. Tapi mesin-mesin nggak punya hati ini. Iya. Masuk mesin. Jadi yang paling kecil dulu ya Mas Dion ya mungkin ya itu kalau seandainya cetakannya atau dice kita ngomong itu dice-nya itu nggak rapat, otomatis yang namanya aluminium itu kan disembur kencang, kencang banget kan lalu nyembur. Nah sembur itu kan yang namanya aluminium aja itu meskipun udah padat tapi baru padat kan masih panas itu udah bisa matengin kulit. Matengin kulit udah. Sampai teman saya juga sering kadang-kadang udah ibaratnya nempel luka bakar ya. Luka bakar udah enggak keluar darahnya lagi. Karena udah matang. Langsung kering ya. Langsung matang itu. Langsung matang. Dan ini pernah juga kejadian di casting juga tapi vendornya AHM di daerah Karawang itu sempat kecelakaan kerja. Itu karena mungkin sensornya juga itu ya. Misalnya mungkin ada error sensor juga, jadi pernah sampai meninggal setengah badan itu kejepit cetakan. Meninggal langsung meninggal ya otomatis dan pundak kanan sama pundak kiri itu bisa ditempelin itu. Itu yang ibaratnya itu ya resiko lah. Jadi makanya kalau mungkin ada teman-teman yang pengen kerja mungkin di seperti itu
saya minta kan di situ kan juga ada maintenance-nya juga, ada mekaniknya juga. Jadi seandainya ada sedikit error itu langsung aja. Iya. Nggak usah main-main lah. Nggak usah main-main, betul. Nggak usah main karena namanya kerja apa sama mesin itu, wah itu resikonya bukan satu jari itu kan ya, bukan itu kan nyawa juga. Nyawa. Seperti itu. Iya. Sama resiko. Kadang-kadang gini, untuk pikiran manusia kalau kita udah fokus sama satu itu kadang-kadang kan udah apa namanya bosen ya. Iya. Ini kan otomatis kan itu ya bosen apa kalau kerja itu jadinya ngantuk. Oh iya benar. Seperti itu. Makanya ngerjain itu terus ya. Iya karena kita fokus sama satu, jadi otomatis kan badan kita lama-lama ngantuk gitu kan. Tapi kalau kita geser kita insya Allah malah lebih semangat lagi sih itu. Berarti tipsnya harus geser-geser. Iya geser. Ya. Gantian. Sendiri setiap orang kan. Iya punya setiap orang. Iya apa? Kan satu line ya. Iya. Kita lagi kerja. Itu kalau kita mau ke kamar mandi, tugas kita yang nungguin siapa? Yang gantikan atau? Oh iya benar. Oh iya. Itu sebenarnya kadang-kadang jadi bisa satu orang itu ngerjain dua. Bisa. Kalau enggak kan karena kalau di seksi saya kan di casting kan itu nggak terlalu ini banget sama orangnya, jadi mungkin ditinggal 5 menit itu nggak masalah. Barang numpuk cuman sebentar, jadi kadang-kadang kalau saya sama teman itu kadang-kadang ditumpuk dulu. Jadi untuk satu pekerjaan itu kita tumpuk dulu, setelah istirahat kita langsung fokus buat ibaratnya finishnya. Gitu biar ya kayak tadi biar nggak ngantuk juga gitu loh, biar nggak bosen juga seperti itu. Jadi insya Allah kalau waktu di bagian saya itu nggak masalah. Cuman waktu kalau di bagian yang lain seperti di assembling itu biasanya ada penggantinya. Iya, assembling biasanya. Ya di assembling itu biasanya ada penggantinya yang khusus untuk pada seandainya ada yang mau ke WC mungkin ke kamar kecil seperti itu ada seperti itu. Oke, kalau Mas Dion resikonya seperti apa Mas? Resikonya meninggal. Resikonya mobilnya guling. Alat beratnya guling. Amblas, tenggelam. Longsor itu kan sering. Kena longsor, terus terutama ngantuk juga kan. Sip 1, 2 sip kan. Iya. Siang malam juga. Ya antisipasi untuk mengurangi ngantuk, istirahatnya yang cukup minimal 7 jam gitu kan. Terus setiap mau kerja pastikan unit atau alatnya benar-benar ready, jangan sampai terjadi masalah di tengah-tengah. Yang beberapa kasus itu ada kebakaran unit gitu kan, orangnya panik terus lompat dari atas unit padahal itu paling enggak tingginya 5 meter. Iya. Loncat langsung. Iya. Ada yang sampai panik ya. Iya, panik kebakaran. Terus terakhir ya paling itu karena di kontraktor atau di pertambangan itu resiko nomor 2 tertinggi di dunia setelah penerbangan. Setelah penerbangan. Iya. Pertama penerbangan, kedua pertambangan. Berarti pelayaran nomor berapa Mas? Pelayaran nomor sekian. Antisipasi aja. Saya tuh penasaran ya. Iya. Kalau alat berat itu ban bocor gimana ya? Dongkrak. Iya bisa ban bocor nggak sih? Ada yang sih? Itu kan kayak truk itu kan truk itu enggak. Kalau yang belakang kalau salah satu ban kempes atau bocor itu masih bisa dibawa jalan. Oh double berarti ya? Oh berarti ban tubles ya? Dia nggak ngaruh ketika jalan misalkan depan oleng ke kiri gitu loh, ngaruh nggak? Enggak. Kalau kosongan, artinya kosongan tuh nggak ada material di belakangnya. Kadang muat pasir, muat tanah, muat batu bara atau muat yang lain kan. Kalau misal pecah ban atau bocor, muatannya dibuang dulu nanti tinggal bawa ke bengkel atau workshop. Di sana juga ada timnya untuk pengangkatan itu pakai yang namanya tire handle. Buat penggantian. Tambal juga ya, tambal. Berarti istilahnya ketika kita jadi
ban misalkan bocor atau kempes itu tetap dibawa jalan dulu, masuk ke maintenance ya. Iya, ke maintenance-nya. Berarti nggak langsung bocor. Kalau kita kan langsung tuntun lah. Ternyata mekaniknya beda ya waktu sekolah ya. Mekanik motor ini mobil. Alat berat langsung ya. Oke, selanjutnya mungkin closing ya. Untuk closing, tips lah untuk adik-adik kita supaya mereka, terutama mentalnya ya, karena sekarang kan memang dia pengaruh juga dari zamannya gadget, betul. Dari gadget itu pengaruhnya luar biasa. Jadi sampai ke karakter mereka ketika di kelas pun sangat berbeda. Semuanya hampir lebih vokal daripada zaman sebelumnya. Vokal tapi yang negatif gitu loh. Kalau yang positif sih saya senang gitu loh. Dan supaya mereka bisa setidaknya meniru dari kakak-kakak ini gitu. Gimana? Ya, dari siapa dulu? Ini Mas Zainal mau ini ya. Pak Guru gimana? Oh, Pak Guru silakan. Permasalahannya sama ya. Kita sama-sama di dunia pendidikan, tahu betul bagaimana karakter anak-anak itu di zaman sekarang ya. Memang sangat-sangat berbeda. Jadi memang tips untuk adik-adik kita yang kelas 3 khususnya, mungkin sedikit cerita flashback lagi ke belakangnya. Kita berempat ini, mereka bertiga lah khususnya. Mereka bertiga ini kan kerja informasinya melalui PKK di SMK. Iya. Begitupun dengan saya. Saya berbeda sendiri. Saya tuh nggak pernah ngalamin namanya medical check up, terus psikotes itu sih nggak pernah sama sekali. Yeah. Karena mungkin ketika saya kelas 3 itu sudah fokus kita mau kuliah. Dan informasi kuliah beasiswa itu pun saya dapatkan di PKK SMK. Jadi kita berempat termasuk anak-anak yang istilahnya sangat memanfaatkan dan difasilitasi oleh sekolah di PKK di sekolah. Jadi mungkin buat adik-adik sering-seringlah tanya ke PKK sekolah. Kalau nggak di PKK sekolah bisa juga di PKK yang tempatnya lain. Iya. Gitu. Karena pekerjaan itu kan kita cari, nggak mungkin datang kan. Betul. Sendiri. Jadi kita harus semangat mencari. Tentu tujuannya mau kemana nih? Kalau mau kuliah fokus kuliah, kalau mau kerja ya kerja. Tetapi memang harus diimbangi dengan kemampuan kita dan juga salah satunya mungkin yang terpenting keberuntungan ya, karena nggak semua bisa memperoleh itu. Mungkin itulah sedikitnya. Oke, selanjutnya Dion. Dion. Buat saya sendiri, untuk zaman sekarang nggak mungkin bisa lepas dari HP itu kan. Alangkah baiknya buat adik-adik yang masih belajar, tinggal penempatan waktunya, kapan pakai HP, kapan untuk waktu belajar, itu lebih ditekankan lagi biar sama-sama jalan. Saat belajar untuk tes nilai kita kan juga bagus. Terus untuk kelas 3 info-info kerjaan bisa juga lewat PKK, lewat medsos, itu kan banyak. Itu waktunya memanfaatkan gadget untuk adik-adik sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Kur. Pesan-pesan buat adik-adik yang masih sekolah. Banyaknya sekarang dunia sekarang kan banyak gadget. Manfaatkan gadget itu dengan benar. Yang pertama, kalau emang seandainya untuk khusus yang buat kelas 3 yang udah lagi lulus, manfaatkan gadget itu dengan benar, karena gadget itu bisa bisa merubahmu menjadi lebih baik dan bahkan bisa merubahmu juga lebih jelek. Betul. Bisa. Yang penting satu hal, setiap anak yang nantinya itu terjun di dunia kerja, yang utama adalah akhlak dan yang pasti adalah siap mental. Jangan kasarannya kalian tuh bukan anak kecil. Kalian tuh udah kasarannya udah lulus, udah gede. Jadi setiap apapun rintangan apapun yang kalian hadapi nantinya di dunia kerja, kalian harus siap. Dan satu hal lagi, emang semua sekarang banyak ya, dari gadget pun kita bisa menghasilkan
kasarnya menghasilkan, atau sebagian besar juga gadget kita manfaatkan buat ladang usaha, baik itu dunia usaha, UMKM, promosi dan sebagainya. Semua itu yang penting satu hal, manfaatkan dunia gadget itu dengan benar. Karena beda dengan angkatan saya dulu, gadget itu belum semarak ini, belum, internet pun masih belum sekencang ini dulunya, masih dulu di warnet, masih SMS-an ya. SMS. Kalau nggak punya pulsa ya kita TM. Angkatan 2000 sekian tuh masih tahu TM, angkatan sekarang tuh nggak ada yang tahu namanya TM. Iya, nggak tahu. Nggak ada. Itu dulu segitu aja kita masih bisa bertahan, apalagi yang sekarang dulu semua itu udah canggih, semua udah fasilitas udah oke, tinggal kita manfaatkan dunia gadget itu dengan benar dan tepat. Oke, terima kasih Mas Ikrom. Untuk saya Pak ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada juga yang sekarang udah mau lulus, intinya pertama niatnya dulu. Setelah lulus mau sekolah lagi atau kerja. Seperti itu. Selain mau sekolah lagi berarti dipersiapkan, dan kalau mau kerja juga dipersiapkan. Nah, paling enggak mental sih, mental, karena yang namanya dunia kerja itu beda dengan dunia sekolah. Karena kalau dunia sekolah kan mungkin masih semau kita sendiri. Tapi kalau udah di dunia kerja itu terserah bos. Semua gitu diatur. Kan? Nah, semua diatur. Jadi untuk adik-adik yang udah mau lulus, yang udah mau fokus sama kerja, jadi saya mohon itu jangan kaget dan jangan pernah ngeluh seandainya itu diatur gitu sih. Intinya apapun yang terjadi itu adalah buat bekal kita ke depannya, terutama untuk tadi siapa namanya mental. Jadi dipersiapkan aja untuk mentalnya, karena entar dunia kerja itu beda dengan dunia sekolah seperti itu. Dipersiapkan aja. Baik, terima kasih semuanya kakak-kakak sekalian, dan mungkin kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya mungkin. Insya Allah. Dan mungkin adik-adik semuanya bisa menyimpulkan sendiri, dan silakan tonton dari awal sampai akhir karena ini banyak sekali nilai yang bisa kita ambil, banyak sekali ide ataupun pengalaman dari yang sudah disampaikan dari kakak-kakak kalian semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.